Jua Jua, Yahobu, Ahoy! Saya Rolandus Bayu. Saya Rika Emia Guru Singa. Kami akan menjelaskan makna dan arti simbol cicak dalam budaya Batak, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, dan juga Batak Pakpak. Selamat menyaksikan. Dalam istilah budaya Pakpak, cicak ini dikenal dengan nama Niper Kelang. Niper Kelang sendiri mempunyai makna sebagai simbol roh yang diharapkan mampu menjaga seluruh penghuni rumah itu dari bala. Selain istilah dengan Niper Kelang, istilah lain cicak ini juga dikenal dalam Pakpak itu sebagai Tendi Sapo. Sama seperti istilah Niper Kelang tadi, Tendi Sapo ini juga diharapkan mampu melindungi semua anggota keluarga di rumah. Bedanya Niper Kelang dengan Tendi Sapo ini adalah sapo ini digambarkan sepasang ekor cicak yang saling berhadapan, sedangkan Niper Kelang hanya satu ekor cicak. Istilah lain simbol cicak ini dalam budaya Pakpak dikenal juga dengan Beraspati Nitano. Beraspati Nitano ini mengacu pada dewa penguasa tanah dan juga lambang kesuburan. Ini biasanya tidak diukir di rumah adat orang Pakpak, tetapi ini diukir dalam sebuah batu dan biasanya ditempatkan di depan rumah orang Pakpak. Dalam Batak Toba, ornamen cicak ini juga disebut dengan nama Beraspati atau Bujonggir. Ornamen ini terletak di bagian depan rumah adat Batak Toba, yaitu di sisi kiri dan juga kanan. Beraspati selalu berpasang-pasangan dengan yang namanya adop-adop yang merupakan penggambaran payudara wanita. Nah, ornamen ini dipercaya oleh masyarakat suku Batak Toba sebagai kekuatan untuk menghindarkan diri dari mara bahaya dan juga dipercaya untuk memberikan berkah yang berlimpah kepada masyarakat tersebut. Mengapa masyarakat Batak Toba mengambil ornamen atau cicak sebagai simbol mereka? Karena kita tahu sendiri bahwa cicak mampu beradaptasi dimanapun ia berada. Ia bisa hidup dari rumah ke rumah dan di lingkungan dengan berbagai cara. Nah, begitu juga masyarakat Batak Toba yang kita kenal sebagai perantau diharapkan mampu untuk dapat bertahan hidup baik dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam budaya Karo, simbol cicak dikenal dengan istilah ret-ret atau pengeret-ret. Makna simbol pengeret-ret ini adalah sebagai penolak bala. Jadi, suku Karo mengharapkan simbol ini seluruh anggota keluarga dalam rumah adat Karo akan terhindar dari malapetaka atau dari roh jahat. Selain itu, pengeret-ret ini juga memiliki makna sebagai perdamaian atau pendamai. Jadi dengan simbol ini, semua anggota keluarga yang ada dalam rumah adat diharapkan selalu berdamai atau tidak berselisih atau bertengkar. Dan makna yang ketiga adalah pengeret ini merupakan makna kesuburan. Seperti kita tahu, seluruh daerah tanah Karo, tanahnya merupakan tanah subur. Kalau kita perhatikan, simbol pengeret ini merupakan cicak berkepala ganda. Dan mereka itu berlawanan arah, tidak saling menghadap. Dalam gambar ini kita akan melihat masing-masing kaki cicak ini ada 3 jari. 3 jari ini merupakan simbol ikatan kekerabatan dalam budaya Karo yang dikenal dengan Rakut Sitelu, yaitu Kalimbubu, Senina, dan Anak Beru. Pengeret ini biasanya terdapat di dinding rumah adat suku Karo, dan ini terbuat dari ijuk yang ditenun dan dipintal. Simbol 2 kepala dalam pengeret ini memiliki makna bahwa masyarakat Karo itu menjunjung keselarasan antara perkataan dan perbuatannya. Jadi tidak hanya berkata-kata, masyarakat Karo itu juga melaksanakan apa yang dikatakannya. Kemudian jika kita perhatikan dalam pengeret ini terdapat 3 warna, yaitu warna hitam, putih, dan merah. Warna hitam sendiri merupakan lambang kekuatan, warna putih lambang kesucian, dan warna merah itu merupakan lambang keberanian. Belah ketupat dalam pengeret ini memiliki makna bahwa orang Karo itu harus senantiasa memelihara dan menjalin persaudaraan dengan semua orang, baik sesama orang Karo sendiri maupun di luar suku Karo sendiri.
Dalam suku Simalungun, ornamen cicak ini disebut dengan Pinar Boraspati dan bentuknya hampir mirip dengan yang ada ornamen di suku Karo, di mana terdapat dua kepala yaitu ganda di bagian belakang dan juga depan. Ornamen ini dipercaya oleh suku Simalungun tersendiri sebagai penangkal roh jahat dan membawa kesuburan bagi mereka. Ornamen ini terbuat dari tali ijuk yang dipintal dan dijalin dan terdapat di sepanjang dinding rumah adat tersebut. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari ornamen cicak yang ada di berbagai suku Batak tadi dapat kita ambil dari makna sosialnya, yaitu seperti cicak yang dapat bertahan hidup dimanapun ia berada. Begitu juga kita sebagai mahasiswa, kita harus mampu bertahan hidup di lingkungan kita. Selain itu, kita juga harus menjalin relasi dengan siapapun, tidak hanya tergantung pada suku kita sendiri atau dari mana orang itu berasal. Kita harus selalu menjalin persaudaraan dengan siapa saja. Jadi makna yang terakhir adalah hal yang bisa kita pelajari dari simbol cicak ini tadi, bahwa kita harus selalu menyelaraskan antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Jadi, tidak hanya berkata-kata, tapi kita melakukan apa yang kita katakan. Sekianlah penjelasan dari kami mengenai nama dan makna simbol cicak dari berbagai suku Batak. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.